Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleh Bunda hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya pada pembelajaran kali ini. Tapi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Muti dipimpin doanya. Ada berdoa. Jangan diangkat kembali tuduhan berdoa mulai. Biar waktu belajarnya bisa lebih konsentrasi lagi. Sultan kenapa? Sakit? Enggak, kenapa belum sarapan? Nah, bawa tiketnya. Bawa duit, waduh, nggak mesti bawa duit lah, bawa bekalnya dari rumah, ya, oke? Kalau bisa sebelum belajar itu kita sarapan terlebih dahulu, biar kita itu mengikuti kegiatan pembelajarannya itu dengan lebih semangat lagi, ya, oke? Hari ini kita akan mempelajari tentang P5 ya. Jadi anak soleh-solehah Bunda ini ada yang tahu nggak P5 itu apa? Jadi P5 itu nak ya, karena kita ini udah menggunakan kurikulum merdeka, jadi setiap anak itu dibuat untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran, karena semua itu akan diintegrasikan kepada diri kalian sendiri. Jadi P5 itu proyek penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kegiatan P5 ini kita akan membahas dua tema persiapan untuk minggu depan yang akan kita praktekkan langsung ya. Jadi tema yang pertama ini Bunda itu mengambil tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi hidup kita itu nggak muluk-muluk harus beli barang baru, beli semuanya baru. Padahal kita bisa mengolah kembali bahan-bahan yang telah kita gunakan. Contohnya seperti di sini itu tentang sampah. Jadi hari ini Bunda itu ingin memberikan pengetahuan yang baru bahwasanya sampah yang kita anggap tidak berguna itu, yang kita anggap ya hanya sampah, nggak bisa digunain lagi, ternyata bisa kita daur ulang, bisa kita gunakan kembali dan ada banyak sekali manfaatnya. Jadi sampah itu banyak jenisnya ya. Silakan dilihat dulu video berikut ini. Sampah semua kan itu? Ya. Kan? Banyak ternyata sampah di muka bumi ya. Tuh, coba kita kenali dulu sampahnya. Pengertian sampah. Sampah dapat
didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam,
tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Tentang sampah. Jadi proyek P5 kita kali ini kita akan mendaur ulang sampah, ya. Jadi nggak semuanya sampah itu cuma hanya kotoran yang nggak berguna. Ternyata ada beberapa jenis sampah yang bisa kita manfaatkan. Jadi tadi secara umum tadi ada berapa jenis sampah? Ada 3. Yang pertama kalian pernah lihat tong sampah? Warna hijau, warna putih, warna merah. Ternyata itulah jenis-jenisnya. Ya. Jadi mulai dari sekarang coba kita buang sampah itu sesuai dengan tempatnya dan jenis-jenisnya. Ya. Kalau yang hijau tadi organik berarti itu sampah dari Sisa makanan. makanan. Pokoknya sisa dari semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Iya, sisa-sisa dari kita, bekas-bekas makan kita. Ya kan, kayak nasi nggak habis atau apa lauk sayur itu, ya kan, yang nggak habis itu silakan dibuang kotak sampah yang warna Hijau. Kalau misalnya botol plastik, bekas sampah wadah cepes, kantong nasoy, itu dibuangnya di mana? Dibuang yang di warna Kuning. Kalau misalnya tadi yang B3 tadi kepanjangannya apa? Bahan berbahaya dan beracun. Jadi itu B3 itu artinya bahan berbahaya dan beracun, ya. Jadi kalau kalian menemukan bahan yang berbahaya, kayak apa tadi contohnya? Korek api yang ada gasnya, aki, oli, mesin nyamuk, racun nyamuk, ya. Itu dibuang di kotak sampah yang warna merah. Nah, dari situ proyek yang akan kita lakukan di minggu depan itu kita akan menggunakan sampah dari daun kering. Nah, daun kering tadi jenis sampah apa? Organik. Hah? Sampah organik yang dari asalnya dari Alam. Jadi kita itu akan menggunakan sampah alam itu yang berasal dari alam, yaitu daun kering, kita jadikan produk yang sangat menarik, sangat indah, sangat bagus. Ya, kita tunggu di waktu minggu depan untuk proyeknya. Jadi hari ini Bunda hanya akan menjelaskan saja, ya. Oke. Terus nanti kita juga akan membuat dari bahan plastik, kayak dari bekas ember cat, kita jadikan kotak sampah. Nanti ember cat
hijau, ada warna merah, sesuai dengan jenis-jenis sampahnya, biar lebih menjadi bermanfaat. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya tentang budaya Indonesia atau yang lebih terkenal dengan kearifan lokal. Ya. Nah, sebelum masuk ke sini, Bunda akan jelaskan sedikit. Jadi di proyek kelima kita akan menampilkan nanti kearifan lokal yang ada di Indonesia, ya, entah itu baju adatnya, makanan adatnya, ya, rumah adat, tampilannya atau segala macam. Pokoknya nanti kita akan perkenalkan khas di daerah masing-masing. Oke, tapi sebelum itu coba kalian perhatikan dulu video berikut ini. Indonesia itu kaya banget, luas ya, negara persatuan dan kesatuan, walaupun ada yang Islam, ada yang Buddha, tapi mereka tetap bersatu. Lautannya yang luas, banyak kekayaan alam, kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Dan orang-orangnya pun juga beragam suku, budaya banyak sekali. Luas, ya, jadi paru-paru negara Indonesia itu hasil paling banyak. Kayak kita ada membatik, silat, ya, ini semua karya-karya yang kita miliki. Orkes itu masuk orkes bahasanya yang banyak, flora dan fauna yang
alamnya, budayanya, ya. Mereka itu memiliki semuanya, baik dari rumah adat, tarian, bahasa, banyak banget. Semua daerah itu memiliki itu semua. Jadi setiap daerah itu bisa beda-beda bahasanya. Makanya kita bahasa kesatuan kita adalah bahasa Indonesia. Dan kita juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Ya. Jadi anak soleh-soleha yang kalian lihat hari ini, walaupun ada yang silat-silat, mau kayak apa, kalian tertawa, tolong jangan diremehkan, jangan ditertawakan, karena itu merupakan adat istiadat di daerah orang lain yang harus kita apa? Hargai, bukan ditertawakan. Kita juga wajib mempelajari adat istiadat orang lain di daerah lain. Jangan cuma tahu cukup di Lubuk Linggau aja, tapi di daerah-daerah lain juga kita harus tahu. Ya, bisa ada temannya dari daerah lain, tolong ditemani, diajak berteman biar kalian tuh bisa dapat informasi yang baru. Jangan temennya itu aja kan, jadi kalian tuh nggak tahu dunia luar kayak gitu. Ya, harus cari tahu, harus tetap belajar, harus semangat menuntut ilmu. Ya. Terus ini nanti kearifan lokal ini akan kita tampilkan di kegiatan P5 yang akan diadakan 4 minggu lagi. Ya. Jadi banyak persiapan yang akan kita lakukan. Nanti akan Bunda bagi kelompoknya siapa-siapa saja, siapa yang ikut melakukan kegiatan tema budaya hidup berkelanjutan, mana yang tema kearifan lokal, nanti semuanya Bunda bagikan kelompoknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham tentang proyek kita? Ya. Jadi apa tadi P5? Proyek penguatan wilayah. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa menambah luas lagi wawasan kita.